Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Nasrul di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu kebutuhan dan apa saja macam-macam dari kebutuhan manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai alat pemuas kebutuhan. Nanti akan saya jelaskan alat pemuas kebutuhan itu apa saja dan dapat dikelompokkan menjadi apa saja. Oke, simak terus video pembelajaran kali ini ya. Oke, barusan kita sudah belajar mengenai macam-macam kebutuhan manusia. Saat ini kita belajar mengenai alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan itu adalah alat yang terdiri dari barang dan jasa yang berguna untuk memberi kepuasan untuk kebutuhan manusia. Contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah seperti makan, minum, mobil, perabot, rumah, dan lain-lainnya. Pokoknya alat yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Nah, alat pemuas kebutuhan itu dibedakan menjadi beberapa kelompok. Ya, ini kita akan belajar mengenai alat pemuas kebutuhan itu dikelompokkan berdasarkan apa aja. Oke, yang pertama, alat pemuas kebutuhan dikelompokkan berdasarkan kelangkaannya. Yang pertama dibedakan menjadi 3, ya, yaitu barang ekonomi, barang bebas, dan barang ilit. Barang ekonomi itu apa? Barang ekonomi itu adalah benda yang tersedia dalam jumlah yang kecil, sehingga untuk mendapatkannya itu perlu pengorbanan, ya. Jadi kalau kalian mau mendapatkan barang tersebut itu perlu pengorbanan. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak makanan, ya. Kalian lapar, ingin makan, kalian kan ingin mendapatkan makanan itu kalian harus kerja untuk bisa mendapatkan uang. Lah, uang tersebut digunakan untuk membeli bahan-bahan untuk kalian bisa makan. Itu berarti kan untuk mendapatkan makanan kalian butuh pengorbanan. Contoh lainnya adalah TV. Jika kalian ingin membeli TV, kalian kan harus kerja dulu untuk bisa mendapatkan uang. Nah, untuk mendapatkan uang tersebut kalian itu kan artinya juga kalian memerlukan pengorbanan untuk bisa mendapatkan TV tersebut. Nah, itu dinamakan barang ekonomi. Yang kedua adalah barang bebas. Barang bebas itu apa? Barang yang mendapatkannya itu tidak diperlukan pengorbanan. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak sinar matahari, udara. Itu kan kita dapat itu secara gratis, tidak memerlukan pengorbanan apapun. Seperti itu ya. Yang ketiga adalah barang ilit. Barang ilit itu apa? Barang ilit itu adalah barang yang ada di sekitar kita, namun jika digunakan secara berlebihan itu justru akan merugikan bagi kehidupan manusia. Ya, saya ulangi lagi, barang ilit itu adalah benda yang ada di sekitar kita, namun jika digunakan secara berlebihan itu akan merugikan kehidupan kita. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti api. Api jika digunakan secara berlebihan akan menimbulkan kebakaran. Ya, contohnya lagi kayak air. Air yang digunakan secara berlebihan itu akan terjadinya banjir. Itu kan juga merugikan manusia. Contoh lagi kayak sinar matahari. Jika kita berada di atas sinar matahari secara seharian atau setengah hari secara terus menerus, maka kulit kita kan akan gosong, akan gelap. Nah, itu kan juga akan merugikan kesehatan kita juga, ya. Nah, yang kedua, ini adalah alat pemuas kebutuhan menurut wujudnya. Dibagi menjadi 2, yaitu barang atau benda konkret. Yang kedua adalah jasa. Barang atau benda konkret itu merupakan alat pemuas kebutuhan yang dapat dilihat, diraba, dirasakan manfaatnya. Ya, pokoknya kalau ada kata-kata konkret itu berarti nyata, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan. Ya, contohnya adalah rumah,
pakaian, roti, nasi, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang bisa dilihat. Oke, yang selanjutnya ini adalah alat pemuas kebutuhan menurut wujudnya. Itu dibagi menjadi dua, yaitu barang atau benda konkret. Yang kedua adalah jasa. Kalau yang pertama ini adalah barang atau benda konkret, yaitu alat pemuas kebutuhan yang dapat dilihat, dirasa, atau diraba. Ya, pokoknya kalau ada kata-kata konkret berarti itu barang itu nyata, bisa kita pegang, bisa kita rasakan, bisa kita lihat. Ya, contohnya kayak pakaian, roti, nasi, itu kan semua bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Kalau jasa, ini merupakan alat pemuas kebutuhan yang hanya dapat dirasakan manfaatnya. Jadi hanya bisa dirasakan aja. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak hiburan musik. Ya, tapi jasa itu tidak dapat dilihat atau diraba. Iya kan? Hiburan musik apa bisa kita meraba atau melihat? Nggak bisa kan? Bentuknya musik kayak gimana? Nggak bisa kan? Nadanya, gambarnya, bentuknya nada kan nggak bisa. Hanya kita bisa rasakan. Oh, dengarkan musik ini enak. Ya, nggak bisa kita raba. Musik itu kayak gimana? Itu nggak bisa. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan benda lain dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah barang substitusi, yang kedua adalah barang komplementer. Barang substitusi itu adalah barang yang penggunaannya itu dapat menggantikan benda lain yang sedang diperlukan. Barang substitusi ini nama lainnya adalah barang pengganti. Ya, diingat-ingat ya, barang substitusi itu atau barang pengganti. Contohnya kayak apa? Jagung dapat menggantikan beras. Payung dapat menggantikan jas hujan. Ballpoint bisa menggantikan pensil. Seperti itu ya. Pokoknya barang pengganti. Yang kedua adalah barang komplementer atau benda pelengkap. Barang tersebut tidak bisa berfungsi jika tidak ada pelengkap atau tidak ada benda lain yang bisa melengkapi. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak sikat gigi. Sikat gigi itu kan tidak akan berfungsi jika tidak ada pasta gigi, ya kan? Contohnya lagi kayak meja dan kursi. Meja nggak akan berfungsi jika tidak ada kursi. Contoh lain lagi seperti ballpoint dan buku. Ballpoint tidak akan berfungsi jika tidak ada buku. Begitu pula sebaliknya, buku tidak akan berfungsi jika tidak ada ballpoint atau alat tulis yang lainnya. Seperti itu ya. Barang komplementer itu disebut juga sebagai barang pelengkap. Ini nama-nama lainnya ini perlu kalian ingat ya. Yang selanjutnya ini adalah alat pemuas kebutuhan menurut tujuan pemakaiannya. Menurut tujuan pemakaiannya ini dibagi menjadi dua, yaitu barang konsumsi dan barang produksi. Kalau barang konsumsi itu adalah merupakan benda yang dapat langsung kita gunakan. Contohnya kayak makanan, pakaian, minuman, kan bisa langsung kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi kalau barang produksi itu barang yang digunakan untuk memproduksi benda lain. Contohnya kayak mixer, blender, terus oven, cat untuk membuat meja dan kursi. Jadi kan barangnya tersebut itu untuk memproduksi kan. Mixer untuk memproduksi kue, oven juga untuk memproduksi kue, cat untuk memproduksi meja dan kursi maksud saya, kompor untuk memproduksi masakan ya. Jadi itu namanya barang produksi. Oke, yang terakhir, alat pemuas kebutuhan menurut tingkat pemakaiannya. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Yang pertama adalah barang tahan lama, yaitu benda yang dapat digunakan berulang kali. Misalnya kayak pakaian, sepatu, perhiasan kan bisa digunakan secara berulang kali. Itu namanya barang tahan lama. Kalau barang tidak tahan lama ini adalah barang yang digunakan satu kali saja, habis itu langsung dibuang. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak tisu. Tisu habis dipakai langsung kita buang. Ya. Contoh lagi kayak parfum. Parfum habis setelah parfum habis itu kan kita buang. Seperti itu ya. Jadi barang tidak tahan lama, tidak bisa digunakan
berulang kali dan hanya bisa digunakan satu kali. Oke, itu saja materi hari ini tentang kebutuhan manusia. Pada materi selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Semoga kalian paham dengan apa penjelasan saya mengenai kebutuhan manusia tadi ya. Oke, see you next time. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.